Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang proses terciptanya manusia dan alam semesta dalam Islam. Pertama, kita akan membahas tentang latar belakang. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kedudukan istimewa dibandingkan makhluk lainnya. Dalam Islam, manusia tidak hanya hidup untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga memiliki tujuan spiritual. Oleh karena itu, penting untuk memahami hakikat manusia agar dapat menjalankan perannya dengan baik dalam kehidupan. Dalam Islam, manusia dan alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang jelas dan penuh makna. Penciptaan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan sebagai bukti kekuasaan dan kebesarannya. Seluruh alam semesta diciptakan secara teratur dan seimbang, menunjukkan adanya perencanaan yang sempurna dari Allah sebagai pencipta. Kemudian penciptaan alam semesta. Alam semesta diciptakan secara bertahap dan memiliki keteraturan yang tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keseimbangan alam ini menjadi tanda bagi manusia untuk berpikir dan menyadari kebesaran Allah dalam menciptakan seluruh kehidupan. Lalu ada dimensi manusia. Manusia memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi jasmani, rohani, akal, dan nafsu. Dimensi jasmani berkaitan dengan tubuh fisik, sedangkan rohani berkaitan dengan jiwa. Akal berfungsi untuk berpikir, sementara nafsu menjadi dorongan dalam diri manusia. Keseimbangan keempat dimensi ini sangat penting dalam kehidupan. Kemudian kita membahas kodrat manusia. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Sebagai individu, manusia memiliki kebutuhan dan keinginan pribadi. Namun, manusia juga tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan orang lain. Selain itu, manusia memiliki kodrat sebagai makhluk beragama yang memiliki kecenderungan untuk beriman kepada Tuhan. Kemudian potensi manusia. Manusia memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan dalam kehidupannya. Potensi tersebut meliputi kemampuan berpikir melalui akal, kemampuan merasakan melalui hati, serta kemampuan bertindak melalui fisik. Selain itu, manusia juga memiliki potensi spiritual untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kedudukan manusia dalam Islam. Dalam Islam, manusia memiliki dua kedudukan utama, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di bumi. Sebagai hamba, manusia berkewajiban untuk beribadah dan tunduk kepada Allah. Sementara sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan mengelola bumi dengan baik. Kemudian tanggung jawab manusia. Sebagai makhluk yang diberi akal dan kebebasan, manusia memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan. Tanggung jawab tersebut meliputi beribadah kepada Allah, menjaga hubungan dengan sesama manusia, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, manusia dapat mencapai kehidupan yang seimbang. Lalu tujuan penciptaan manusia. Manusia diciptakan dengan tujuan utama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalankan perintahnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, manusia juga memiliki peran sebagai khalifah di bumi, yaitu menjaga dan mengelola alam dengan baik. Lalu hubungan manusia dan alam. Hubungan antara manusia dan alam sangat erat, karena manusia bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Jadi, kesimpulannya, penciptaan manusia dan alam semesta menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Manusia sebagai makhluk ciptaan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perannya dengan baik. Dengan memahami hal ini, diharapkan manusia dapat meningkatkan keimanan dan menjalankan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah, sekian dari
Kelompok kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.